Hai leaders, jumpa lagi di podcast Executive 101 dari The Avalon Consulting bersama saya Nenden Fathiastuti dan saya Eko Nugroho. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sering dibawakan oleh Coach Eko dalam program-programnya Avalon seperti Avalon Leadership Online Course dan juga tulisan-tulisan Coach Eko di rubrik Executive 101 di websitenya Avalon, yaitu mengenai fixed mindset dan growth mindset. Itu rupanya hal baru yang mungkin belum terlalu familiar Coach Eko untuk kita di Indonesia mungkin, atau kita memahaminya mungkin dengan makna yang berbeda. Nah, mungkin silahkan di elaborasi. Terima kasih Nenden. Jadi Nenden, growth mindset dan fixed mindset itu berawal dari sebuah tulisan seorang profesor wanita namanya Carol S. Dweck, ya, yang menulis buku tentang mindset ya di tahun 2012. Ini cukup lama sebenarnya teori ini. Tapi memang menarik karena teori ini sering saya bawakan karena bisa membantu kita keluar dari yang selama ini kita pikir sudah benar gitu ya. Nah, tulisan dari Carol sebenarnya itu berawal dari keprihatinan dia melihat anak-anak sekolah yang di Amerika yang mengalami pola pikir tetap. Jadi fixed mindset itu bahasa Indonesia pola pikir tetap, dan growth mindset itu adalah pola pikir bertumbuh ya. Nah, kenapa begitu? Ini terjadi karena ada perubahan waktu itu cara kita mendidik anak. Mungkin baby boomers baby boomers itu mendidik anaknya dengan cara lebih konservatif ya. Jadi dia memarahi anak gitu ya, mempush anak supaya dia bekerja keras, belajar dengan giat, memang ayo segera lakukan PR, dipantau. Nah ini menjadi berkebalikannya. Jadi saat itu terjadi pola pengajaran atau pendidikan yang lebih permisif, yang lebih memberikan kesempatan pada anak untuk ya harusnya berkarya, tetapi yang terjadi adalah permisif. Jadi sering memuji anak, walaupun dia sebenarnya nggak benar dipuji gitu ya. Kalaupun dia nilainya nggak bagus sekolah juga tetap dipuji ya. Kalaupun dia salah dipuji juga. Jadi nggak pernah dia itu diberikan kenyataan bahwa ya ada yang perlu diperbaiki ya. Nah, anak-anak seperti ini hasil pengamatan Carol ternyata akhirnya dia akan mencari lingkungan yang dia inginkan, lingkungan yang selalu memuji dia. Dia cari teman-teman yang ya ingin dipuji. Dan lebih parahnya lagi adalah karena dia ingin terus dipuji, dia tidak berani mengambil tantangan baru karena takut gagal. Karena kalau gagal dia nggak dapat pujian, itu kehilangan sesuatu dari apa yang selama ini didapatkan. Nah, berbeda dengan anak-anak yang biasa-biasa aja ya, yang dia itu kalaupun dia dapat tantangan, ya kalau gagal ya jalan terus gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi nah, Carol melihat kok ada pola yang berbeda ini, sehingga muncullah sebuah teori yang berjudul dengan growth versus fixed mindset ya. Jadi inti utama dari teori Carol mengatakan bahwa yang namanya kecerdasan, yang namanya skill itu keterampilan ya, talent itu bakat, itu bisa berkembang. Yang selama ini orang beranggapan IQ itu nggak bisa mungkin lebih tinggi ya, bahwa kita tuh nggak bisa, kita itu udah dikasih Tuhan segini aja. Kalau saya nggak bakat ini pasti saya nggak bisa. Carol cerita Michael Jordan itu pemain basket yang terkenal, itu dulu biasa-biasa aja juga main basketnya gitu loh. Tapi karena upaya kerasnya dia untuk bermain basket menghasilkan seorang Michael Jordan yang luar biasa gitu ya. Nah, kemudianlah dia menulis beberapa hal, apa sih disebut dengan fixed mindset dan apa sih disebut dengan growth mindset atau pola pikir yang bertumbuh. Carol S. Dweck menjelaskan dalam
perspektif growth dan fixed mindset itu ada menjelaskan beberapa poin ya, yang membedakan seseorang itu berpola pikir tetap dan seseorang itu berpola pikir bertumbuh. Yang pertama, dia menyebutkan bahwa pola pikir bertumbuh adalah orang-orang yang tidak takut dengan tantangan. Sedangkan orang-orang yang berpikir atau berpola pikir tetap, dia akan takut dengan tantangan. Tadi seperti yang contoh saya sampaikan, anak-anak yang biasa dengan dipuji, dia akan nggak berani mengambil tantangan. Karena tantangan itu kalau dia gagal, dia nggak dipuji lagi. Gitu ya. Sementara orang-orang yang berpikir, pola pikir bertumbuh, tantangan itu sesuatu yang mengasihkan. Saya bisa belajar banyak dari tantangan itu. Nggak penting apakah saya itu berhasil atau tidak menghadapi tantangan, tapi itu sesuatu yang exciting, sesuatu yang membuat saya jadi bergairah untuk bisa memecahkan masalah itu, misalnya gitu ya. Jadi itu pola pikir growth mindset. Selain itu juga pola pikir bertumbuh juga melihat bahwa pesaing atau orang-orang yang menjadi rival, menjadi kompetitor, itu bukan seseorang yang harus dikalahkan, tetapi sesuatu atau seseorang yang akan membuat diri kita lebih baik lagi. Makanya ada yang menyebut sebagai worthy rival. Jadi pesaing kita, saingan kita, itu adalah cara kita untuk kita menjadi lebih baik lagi. Bahwa orang itu jauh lebih baik dari kita, berarti kita bisa banyak belajar dari orang itu, sehingga kita juga bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi itu pola pikir yang memang berkembang ya. Sama juga dengan melihat bahwa pola pikir bertumbuh itu akan melihat zona nyaman, akan mau keluar dari zona nyaman. Nah, kita akan bahas lebih banyak lagi di sana, karena dia akan melihat bahwa ya sebenarnya itu berhubungan dengan tantangan. Kalau dia suka tantangan, dia akan berani selalu keluar dari zona nyaman. Pola pikir berkembang juga melihat bahwa kita itu harus menikmati proses, bukan tujuannya. Jadi kalau kita bandingkan tadi dengan anak-anak sekolah tadi ya, yang dilihat adalah kegagalannya. Jadi dia selalu melihat hasilnya, oh gagal atau berhasil. Nah, pola pikir berkembang itu tidak melihat hasilnya, tapi dia fokus kepada prosesnya. Proses ini yang harus saya jalani dengan sebaik-baiknya yang saya bisa lakukan, dan tentunya kita bersukacita dalam melakukannya gitu ya. Ini yang menarik, karena biasanya orang selalu melihat hasil akhir, tapi tidak melihat proses. Padahal ini yang penting gitu ya. Dan kita tahu semua bahwa hasil akhir itu tidak akan mengkhianati proses. Kalau prosesnya bagus, pasti hasilnya bagus. Tapi kita tidak fokus kepada hasil akhir. Nah, ini kalau dalam korporasi bisa dilihat seperti ini, Teh Nenden. Bagian sales ya misalnya kan. Kalau dia hanya fokus pada hasil, dia akan fokus pada membukukan hasil. Karena kebiasaan membukukan hasil, dia akan cari jalan apapun juga untuk bisa membukukan hasil ya. Akibatnya dia akan cari jalan apapun. Yang ya sikut-sikutan lah, kalau perlu teman seperjuangan dibikin supaya sakit supaya dia bisa jalan tempat lain. Jadi itu sangat tidak sehat buat sebuah perusahaan yang harusnya malah memunculkan sifat kolaborasi. Jadi fokus kepada hasil akhir itu bisa sangat toksik kalau kita nggak berhati-hati. Bukan berarti kita tidak mengharapkan hasil akhir ya, tapi sebaiknya lagi pada prosesnya kita betulkan secara terus-menerus. Dengan kita selalu memperbaiki proses, memperhatikan proses, yang terjadi itu adalah kolaborasi, trustworthiness, kepercayaan gitu ya. Ya muncullah inovasi tentunya gitu, karena kan berkolaborasi, bekerja sama gitu ya. Itu akan muncul hal-hal yang baru yang bisa secara tim, secara grup itu akan menghasilkan output yang lebih baik lagi. Jadi growth mindset itu dan fixed mindset itu menurut Carol itu adalah mix di setiap orang. Hanya orang tertentu yang selalu berada di growth mindset. Kebanyakan dari kita itu mix.
kita sudah bisa keluar dari zona nyaman. Tapi kadang-kadang kita bersaing dengan istri kita, pasangan kita sendiri. Atau kita sudah beres itu, tapi kalau kita ada tantangan, kita aduh ada tantangan lagi. Jadi itu adalah hal yang very evolving, yang biasanya itu akan mix. Nah, sangat penting untuk kita itu selalu mengerti ada di mana kita, sehingga kita harus bisa memproses dengan baik, dan kita harus segera untuk bisa keluar dari fixed mindset menjadi growth mindset. Begitu, Tanendel. Seru banget episode ini ya, ternyata aplikasinya di keseharian demikian luas apa yang dijelaskan oleh Coach Eko tadi mengenai fixed mindset dan growth mindset. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. The Avalon Consulting. Creating authentic leaders.